Teror air keras yang menyasar anak sekolah di Jakarta kembali terulang. 5 siswa SMP Negeri 120 Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara menjadi korban penyiraman air keras oleh pelajar lain saat hendak pulang sekolah. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat pelaku yang merupakan pelajar dari sekolah lain datang dari arah berlawanan dan menyiramkan cairan air keras. Air keras mengenai pelajar yang sedang menaiki truk bak terbuka maupun yang berjalan kaki. Setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri. Masih di bulan Agustus, seorang pelajar disiram air keras oleh pelajar lain di kawasan Pisangan Lama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku tak lain adalah pelajar sekolah lain. Ia mengaku dendam dan hal itu menjadi motif di balik penyiraman air keras kepada korban. Tim TV One mengabarkan. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Sesuai janji saya tadi, saya akan mengajak Anda untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus maraknya penyiraman air keras yang terjadi oleh para pelajar dan beberapa kasus di beberapa wilayah juga pelakunya ini merupakan pelajar, pemirsa. Tapi sebelum saya ajak Anda untuk bertanya lebih dalam bersama dengan kriminolog Profesor Adrianus Meliala, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk memintai tanggapan dari sejumlah warga mengenai maraknya kasus penyiraman air keras. Saya sudah janjian di sini dengan salah satu warga yang nampaknya ini lagi santai-santai di sini. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Laura. Mbak Laura. Mbak Laura, kalau boleh tahu lagi ngapain nih pagi-pagi, Mbak? Lagi maunya olahraga sih tadi, cuman nggak jadi olahraganya, jadi jalan-jalan aja. Oke, jadi jalan-jalan aja. Tapi memang asli Jakarta? Aslinya dari Padang. Oh, dari Padang, Ya. Terus ke Jakarta memang karena ada urusan, Mbak? Iya, betul sekali. Oke. Mbak Laura, saya mau minta tanggapan dari Mbak Laura mengenai maraknya kasus penyiraman air keras yang dialami oleh para pelajar dan memang beberapa kasus ini pelakunya ini merupakan pelajar. Tanggapan dari Mbak Laura mengenai kasus ini seperti apa, Mbak? Tanggapan saya tentunya ini sesuatu hal yang sangat mengerikan dan juga berbahaya ya. Karena air keras itu untuk tubuh manusia efeknya sangat nggak main-main. Sangat parah, bisa menyebabkan kebutaan, luka-luka, dan lain sebagainya. Dan parahnya adalah bagaimana para pelajar ini bisa mendapatkan air keras itu dengan mudah dan juga menyalahgunakannya dengan mudah juga. Kayak mereka yang pulang sekolah, mereka mungkin nggak tahu kalau ternyata tiba-tiba akan disiram air keras, tiba-tiba akan mengalami hal sebahaya itu gitunya. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi para orang tua atau bagi para keluarga yang anaknya pulang sekolah tiba-tiba disiram air keras dan efeknya nggak main-main gitu kan. Siapa sih yang nyangka bakal tiba-tiba disiram pakai air keras gitu. Berbeda dengan polusi. Kalau polusi kan kita tahu ada polusi, kita bisa antisipasi dengan pakai masker misalnya. Tapi kalau air raksa ya air keras, siapa yang sangka bakal disiram tiba-tiba seperti itu. Tidak menyangka ya, Mbak. Tapi kalau mengenai kasus ini kan para pelajar yang menjadi korban. Beberapa juga memang pelakunya ini adalah para pelajar juga. Nah, dari Mbak Laura melihatnya apa sih yang perlu dibenahi dari maraknya kasus penyiraman air keras ini, Mbak? Kalau menurut saya ini sangat yang berperan penting adalah orang tua dan juga guru sih. Karena mereka tentunya belum dewasa ya. Tentunya masih berada di bawah tanggung jawab orang tua dan juga guru sebagai orang yang membangun karakter mereka atau mendidik mereka. Jadi di sini peran penting sekali bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya, mendidik anaknya, gitu, mengajarkan mana hal yang baik dan tidak baik tentunya, sampai hal seberbahaya itu tidak terjadi lagi. Oke. Jadi peran orang tua ini sangat penting ya, Mbak. Bagaimana dengan pendidikan ataupun tempat anak-anak tersebut sekolah? Pentingkah juga pembelajaran yang mereka dapatkan? Ya, selain orang tua tentunya juga pendidikan, karena salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan karakter anak bangsa. Nah, jadi tentunya sangat penting peran orang tua dan juga guru, dan guru adalah orang tua kedua bagi para siswa tentunya. Tapi Mbak Laura sendiri sudah menjadi orang tua kah, kalau boleh tahu? Belum. Oh, belum. Jadi bersiap-siap ya, Mbak, ya, untuk memberikan edukasi, pengarahan terhadap anaknya agar tidak terjadi atau dialami oleh anak Mbak Laura. Terima kasih banyak, Mbak Laura. Terima kasih. Ini Mbak Laura tidak jadi olahraga, tapi narsum di sebelah saya ini pakaiannya nampaknya memang mau olahraga ya pagi hari ini. Saya mau sapa, ini sudah janjian dengan Mas Dimas. Selamat pagi, Mas Dimas. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat banget ya olahraga pagi-pagi ya, Mas? Kelihatannya sehat. Ini kan hari biasa, Mas Dimas. Hari biasa kok bisa olahraga nih, Mas?
Oh iya, ini lagi ada kerjaan aja, cuma mungkin masih nanti siang lah. Ini dari Cilacap juga nih, jadi lagi main ke Jakarta sekarang. Oke, dari Cilacap Iya. lagi main ke Jakarta, lagi olahraga pagi-pagi Iya. di sini. Oke, Mas Dimas, pertanyaan saya mungkin kurang lebih sama ya, seperti Mbak Laura tadi. Menurut Mas Dimas, mengenai maraknya kasus penyiraman air keras oleh para pelajar, dan memang korbannya ini juga para pelajar. Tanggapan dari Mas Dimas seperti apa, Mas? Begitu saya dengar berita ini sangat meresahkan ya, karena kan kita tentunya pengen suasana kota yang aman, nyaman. Ini kan bisa jadi siapa saja menjadi korban gitu kan. Kita nggak tahu tiba-tiba disiram air keras oleh kenakalan, apalagi ini dilakukan oleh remaja ya. Jadi saya sangat resah dan sedih sih. Pastinya kita mengharapkan bisa terjadi suasana kota yang aman lah untuk kita semua gitu kan. Oke, tapi Mas Dimas sendiri sudah punya anak juga, Mas? Iya, anak saya umur 3 tahun, satu lagi masih di dalam kandungan. Oke, dengan adanya kondisi seperti ini, apa yang menurut Mas Dimas ini perlu dibenahi, Mas? Iya, kayaknya emang kedepannya tantangan sangat sulit ya untuk mendidik anak-anak, karena kan lingkungan juga berubah gitu kan. Walaupun pasti kan namanya remaja, anak muda, kita juga pernah mengalami itu emang gejolak emosinya lagi ini, cuma kan nggak sampai di batas yang di luar normal, sampai mengekspresikannya dalam bentuk penyiraman air keras. Nah itu yang menurut saya perlu ada lagi nih rangkulan untuk anak-anak muda mengekspresikan ya itu gejolak emosinya, karena emang sangat wajar kan anak muda, oh saya emosi, saya meluap-luap, tapi ketika tidak diarahkan atau tidak ada batasnya, mungkin mereka bisa jadi di luar normal itu kan, bisa jadi ketindak kriminal dan lain-lain. Nah itu perlu di lingkungan yang baik gitu ya, pasti dari mulai orang tua, lingkungan yang lebih besar dan lainnya seperti itu. Jadi dari sini penting banget pengarahan dari orang tua, edukasi dari orang tua juga, ada edukasi juga yang diharapkan ini penting ya dilakukan tidak hanya orang tua tapi juga dari pihak sekolah tentunya, Mas. Iya, kita juga tentunya orang tua kan tidak bisa selalu mendidik ya, pasti kan butuh perpanjangan tangan dari pihak sekolah. Nah, sekolah juga jangan hanya mengajarkan kurikulum base lah ya, tapi juga akhlak, budi pekerti, sopan santun, seperti itu kan masih sangat penting ya. Itu yang mungkin semakin hilang saya rasa, semakin kesini, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas, jawabannya luar biasa. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Hati-hati kembali ke Cilacap. Terima kasih banyak Mas Dimas. Selamat pagi. Iya, itu dia tadi kita sudah memintai tanggapan dari sejumlah warga mengenai adanya maraknya kasus penyiraman air keras yang memang dialami oleh para pelajar, dan beberapa di antara ini korbannya juga pelakunya ini merupakan para pelajar juga, pemirsa. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, seperti yang sudah saya sebutkan, saya sudah janjian bersama dengan kriminolog, ada Prof. Adrianus Meliala. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, terima kasih diundang. Prof, tapi saya ini penasaran nih, bagaimana sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa beberapa waktu terakhir ini banyak sekali kasus-kasus penyiraman air keras, teror air keras yang dialami oleh para pelajar, pelakunya ini para pelajar. Apa yang terjadi? Tapi ditahan dulu, Prof. Oh, nggak boleh langsung ngomong ya. Ditahan dulu, Prof. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi.